Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari media IKMB. Pada kesempatan kali ini saya berada di Pangkas Rambut Sahabat ya. AKB Sanipah milik dari Taretan Bayi Haki. Jadi seperti biasa pada kali ini saya coba berbincang-bincang dengan pemiliknya yang tidak lain merupakan Korwil di Ikatan Keluarga Madura Berau, yaitu Korwil Tanjung Redep. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya. Hal ini terkait dengan program di IKMB. Mulai dari kemarin saya coba mendatangi para anggota untuk lebih dekat, lebih kenal seperti itu, apalagi seorang Korwil. Dan ini untuk teman-teman Madura ya tentunya harus banyak kenal, karena Korwil merupakan koordinator wilayah yang menyampaikan ide-ide yang dari anggotanya seperti itu. Pertama mungkin sebelum ke IKMB saya coba mau menanyakan tentang ya usaha seperti itu terlebih dahulu. Jadi mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Ya, nama saya Ahmad Bayi Haki, tinggal di AKB Sanipah. Ya, saya ini tuang pangkas rambut Ustaz, pengusaha pangkas rambut. Ya, pangkas rambut. Sahabat di AKB Sanipah. Kalau Madura aslinya di mana? Di Madura, di Pamekasan, yaitu Desa Akor, Kecamatan Belengan, Kabupaten Pamekasan. Ke Berau kira-kira tahun berapa yang merantau ke Berau? Cukup lama Ustaz ya, di tahun 2000. Dulu tahun 2000 saya berangkat ke sini. Pada saat itu saya belum nikah gitu kan di sini. Cuman ikut orang, ada sepupu sekali jualan kaki lima di pelabuhan. Sebelum direlokasi ke Dr. Stomo. Setelah itu saya berapa bulan pulang. Ya, sempat vakum Ustaz sampai 2006. Usaha di kampung, kerja pabrik rokok. Setelah itu saya mengabdi dalam desa jadi BPD selama 4 tahun. 2009 baru saya kembali ke sini pas nekuni pangkas rambut ini. Jadi sebelumnya belum pernah menekuni pangkas rambut atau belum? Sudah, cuman sebentar aja ya. Saya basicnya memang bisnis kecil-kecilan ya, jualan jam, keliling, kacamata, nama piring gitu kan. Pokoknya ya pengalaman saya ini mungkin di Kalimantan Ustaz, di Berau, di di Samarinda pernah. Samarinda juga pernah? Pernah, di Wahau, di Bolongan. Untuk yang mendirikan pangkas rambut Sahabat ya, akhirnya memilih di tempat ini, itu sekitar tahun berapa yang pindah ke AKB Sanipah? 2019 Ustaz, 2019 bulan 12, pertengahan 2015. Dulu memang ada teman saya pernah buka di sini, ada jalan gitu kan, jadi back over sama saya gitu kan. Sampai sekarang ini, alhamdulillah, sampai sekarang ya berjalan dengan lancar lah. Jadi untuk langganan maksudnya sudah, karena ya, sudah berjalan lebih dari 1 tahun, tentunya sudah mulai ada lumayan kan? Ustaz, ya, alhamdulillah bisa lah untuk mencukupi keluarga, alhamdulillah, untuk belanja harian yang untuk menyisihkan untuk tempat ini ada, alhamdulillah. Jadi untuk lokasinya di AKB Sanipah. Jadi untuk yang nonton video ini barangkali ingin potong rambut, silakan bisa ke AKB Sanipah 1 di Pangkas Rambut Sahabat. Kedepannya karaoke di depan karaoke ya, di depan karaoke. Jadi kalau buka sampai jam berapa biasanya? Kalau pagi ya jam 8 ya, setengah 8. Buka jam 8 sampai tutup jam 10. Itu pun kalau ada pasien kadang-kadang setengah 10, kalau masih ada orang sampai jam 10 lewat ya. Jadi dari 2019 ya? 2019 ya. Jadi apa namanya, selain ini berarti untuk sampingan memang fokus ya? Memang fokus concern untuk sekarang ini ke pangkas. Kalau dulunya emang ada start. Oh ya, kabarnya pernah punya pangkas rambut di ini daerah Kaltara?
Di Bulungan kah? Bukan, di Tanjung Batu, Ustaz. Oh, Tanjung Batu. Oh, iya. Batu. Masih sekarang alhamdulillah berjalan. Oh, masih berjalan. Oh, di Tanjung Batu, Di betul. Tanjung Batu. Terus, Jadi masih berjalan. masih. Sering juga mengunjungi Tanjung Batu. Jarang, Ustaz, kadang-kadang ya pas ada waktu gitu kan ke sana. Cuman kadang bermalam lah, semalam baru pulang. Karena sudah anak-anak sudah sekolah semua, sering ngantar anak-anak itu ya dibilang setengah tahun nggak pernah ke Tanjung Batu. Kalau anak berapa sudah? 2. Apa itu? 2. 2 cowok semua, Ustaz. Semua. Kalau mudik sering ke Akhir Madura? ini 1 tahun lebih sudah tidak mudik ya karena sudah anak-anak sekolah dan terus orang tua sudah gak ada, Ustaz, semua di kampung. Kalau sebelumnya ya sering, Ustaz, 3 bulan sekali, kadang 2 bulan setengah kita pulang gitu kan. Berikutnya, karena ini merupakan program IKMB, mungkin apa sih kesan dari adanya paguyuban yang baru dibangun ini? Kalau saya pribadi, Ustaz, sangat menyambut baik dengan adanya IKMB ini. Ini memang udah dulu, Ustaz, saya tunggu-tunggu dan selalu komunikasi ke sana kemari ke stakeholder di bawah seperti dari Bangkalan, dari Pamekasan, Sampang untuk sudah supaya mendirikan paguyuban. Ternyata alhamdulillah kemarin sudah deklarasikan dan sudah realisasi ditempatkan di Gunung Tabur ya, alhamdulillah. Namun ini, Ustaz, ya mungkin pesan-pesan ke semua anggota IKMB dari saya di Korwil Tanjung itu untuk lebih solid lah ke depannya. Dan terus untuk anggota ini masalah tentang iuran dan terus yang pembahasan kemarin itu sebuah tanggung jawab sebetulnya. Saya mohon untuk kerjasamanya, Ustaz, ya. Kalau bicara masalah sibuk ya juga saya sibuk sebetulnya. Cuman untuk kesadarannya semua anggota secara keseluruhan untuk bisa mengantarkan bentuk bahwa itu loyalitas terhadap paguyuban. Nah, betul-betul butuh terhadap paguyuban, ya paguyuban butuh anggota butuh paguyuban, begitu. Ini sila yang terus itu kekompakan, Ustaz, yang lebih prioritas itu ketika ada anggota sakit ataupun meninggal, ya mudah-mudahan lah dijauhkan dari itu. Cuman saya mengharap itu satu, kemarin tidak sempat disampaikan pada acara silaturahim di mana di Gunung Tabur sama pembina juga sama wakil. Ini mungkin mewakili dari paguyuban saya pribadi untuk lebih kompak ketika ada teman gitu kan, ada musibah gitu kan, untuk bagaimana kita ini bisa merasakan, Ustaz. Jangankan kita bisa merasakan kalau kita semuanya sakit, dijenguk itu sudah luar biasa, apalagi kita sampai bisa menyumbangkan materi gitu ya. Kan ada 3, Ustaz, sebetulnya kalau yang mau dibahas, materi, tenaga, dan pikiran. Itu salah satunya kita harus bisa. Kalau anda bisa materi, tenaga ya pikiran, itu 3 sumbangsi itu yang saya harapkan gitu kan. Jadi kalau semuanya kompak, paguyuban ke depannya ini kita solid, lebih membangun kebersamaan, itu luar biasa, Ustaz. Itu harapan saya ke depan gitu kan. Sebagai Korwil kan, selaku Korwil Tanjung Redap, kira-kira sampai saat ini ada kendala mungkin? Alhamdulillah, Ustaz, sampai saat ini ya adalah kendala sedikit, cuman nggak terlalu memberikan efek lah. Kita kan kembali ke kita pribadi, Ustaz. Karena saya ini sudah berjanji di Korwil itu jadi Korwil, ya kita harus terjun, semangat terus. Kalau untuk kepentingan paguyuban, Ustaz, saya tutup ini usaha ini, tutup kayak luangkan waktu. Karena apa? Ini demi kebaikan bersama ke depan. Ya, ini catatan penting. Saya mengajak ke semua pengurus yang lainnya untuk bisa lebih aktif lah, lebih bagaimana memikirkan paguyuban ke depan ini untuk kita bisa tetap solid, tetap terbangun, tetap maju gitu kan. Jangan hanya, Ustaz, ini ada kayak ekornya tikus lah. Bukan bentuk tikus ya, jadi saya tidak harapkan sama sekali gitu lah. Itu start pertama. 2 kalinya
yaitu saya mengajak semua anggota itu seluruh pengurus-pengurus ini agar kita bisa kembalikan ke diri sendiri. Paguyuban majunya dan tidaknya paguyuban ini itu ada di anggota dan kemudian. Jadi kita bagaimana caranya paguyuban ini tak buntut ekos ya dengan betul kan begitu. Itu harapan saya gitu, yang saya sangat apresiasi Ustadz dengan ada paguyuban ini. Teman-teman bisa ke sini ngantarkan iuran, terus sambil sharing, ada masukan-masukan, ada yang masukan, ada yang berikan pendapat, opini-opini, itu ya saya terima kasih gitu kan. Kita ditampung nanti bisa direalisasikan gitu. Ya jangka pendeknya itu Ustadz, yang pertama yang prioritas itu ada ketika ada musibah, teman-teman sakit gitu kan. Ya, jadi itu. untuk teman-teman yang menyaksikan video ini, jadi jangan sampai ketinggalan informasi ketika ada nanti dari Korwil atau dari teman-teman IKMB lainnya menyampaikan informasi, maka ayo kita kompak seperti itu, karena ya paguyuban ini bukan untuk siapa tapi untuk kita semua seperti itu. Ya mungkin ada yang belum sampaikan satu Ustadz ya, perlu diketahui semua anggota kan bahwa paguyuban ini tidak semerta-merta langsung kayak membalikan telapak tangan Ustadz, tidak instan. Ini melalui proses panjang, ini perlu diketahui. Karena apa? Kita itu diperhatikan oleh sepuh-sepuh Madura. Mulai awal ini kan 3 tahun sebelumnya paguyuban ini sudah diresmikan. Ya. Ini sebuah perjuangan luar biasa Ustadz. Anggota ini tinggal enaknya aja gitu loh. Ada wadahnya langsung dimasukkan ke situ gitu kan. Betul. Itu harus karena apa? Ada perhatian, ada simpatik dari stakeholder gitu nih, dari sesepuh-sepuh ini. Bagaimana kita di perantauan bisa merangkul gitu kan, sehingga akhirnya terjadi IKMB ini gitu Ustaz. Mungkin sedikit saya tambahkan ya. Akan berangkatnya IKMB ini sebenarnya untuk wacana kan sudah lama. Itu Ustaz, dikarenakan keresahan kita. Ya mungkin saya masih anggaplah baru di Kabupaten Berau ya, karena saya baru 2013 ke sini. Artinya mudah bagian tak Ustaz dan Cukan kan itu yang berangkatnya artinya mumpung masih ada sesepuh. Jadi mungkin mudah-mudahan sama dengan saya juga untuk teman-teman yang lain. Mumpung masih ada para sesepuh, ya ada Pak Haji Ramadan, ada Pak Haji Mahfud, terus ada Pak yang dari Bayangkalan gitu kan, semuanya perwakilan wilayah gitu kan. Jadi yang muda memang yang harus semangat regenerasi untuk kedepannya gitu kan, karena bukan kebutuhan beliau ya, bukan pribadi, beliau, itu kebutuhan kita bersama gitu kan. Nah ini tongkat estafet ini bagaimana nanti kita bisa lebih berkembang, lebih maju. Ya intinya kita harus kerjasama Ustaz ya, artinya bersinergi lah gitu kan. Ya baik dengan bermitra dengan pemerintah atau dengan yang manapun kita bisa gitu nantinya. Ya program jangka menengahnya nanti bisa ada juga dibentuk kayak semacam kalau ketika iurannya banyak operasi atau simpan pinjam gitu, siapa tahu ada yang membutuhkan, itu bisa nanti direncanakan. Dan kabarnya untuk sementara dari wakil IKMB kemarin sudah di-share, kayaknya sudah mulai persiapan ya, takutnya ya, bukan kita berharap untuk persiapan kartu kifayah. Ya, ada memang Ustaz. Tapi nanti ya, saya share ke grup panjang umur semua ya. Takutnya nanti ya orang kan mau mati semua Ustaz gitu, sama-sama nggak tahu ya. Cuman harapan kita mudah-mudahan kita berkah umur dan panjang umur semuanya gitu. Mudah-mudahan masih diberkahi umur, panjangkan umur, disehatkan selalu. Mungkin sebelum kita akhiri ya, karena nanti pada kesempatan yang lain tentunya saya akan berkunjung, karena untuk pertama berkunjung karena tadi mau cukur rambut, memang sudah menjelang Lebaran ini. Ya itu Ustaz, enaknya saya di sini Ustaz, semua pengurus kan suruh ke sini, maksudnya tuh biar pulangnya ganteng. Ini kalau anggota IKMB pengurus ya. Iya. Kalau anggotanya sudah punya banyak pangkas ya. Jadi untuk para pengurus barangkali ada yang rambutnya agak panjang, mau merapikan rambutnya, silakan datang ke Korwil Tanjung. Korwil Tanjung itu masih, apalagi yang mau mudik atau tentu istri. Ya silakan datang ke Pangkas Rambut Sahabat, punya Tretan Bayi Haki ya.
Jadi mungkin pesan statement closing ya, sebagai pesan penutup dari pertemuan ini, ada yang ingin Ya. disampaikan? Pertama, terima kasih atas kunjungan Ustaz Sahrul ke sini yang sudah wawancari saya ini ya secara eksklusif. Ya, saya harap kepada semua anggota dari pengurus ataupun anggota IKMB tetap semangat dan solid, kompak dalam segi apapun untuk bisa memberikan solusi kebuntuan-kebuntuan, berikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan anggota IKMB. Nanti kita akan sebagai IKMB ini kan adalah media gitu Ustaz ya, media untuk anggota gitu kan, Betul. untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Ya mudah-mudahan tidak ada masalah Ustaz. Cuman namanya amin, sudah amin. kita ini hidup bersosial terus Pasti ya, pasti menemukan. ada permasalahan itu sekecil apapun mesti ada. Ya tetap semangat, kompak dulu. Selalu kompak IKMB, kompak. Amin, amin. Ya. Baik, Itu aja, mungkin demikian untuk pertemuan secara eksklusif ini di AKB Sanipa 1 di Pangkas Rambut Sahabat. Mudah-mudahan nanti bisa lanjut kembali, dan tentunya nanti masih ada beberapa pengurus yang perlu saya datangi untuk mengenal lebih dekat. Dan kurang lebihnya apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Wallahu musta'an ila sabir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.